Sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih terisolir setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor di sana. Alhasil personil TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km guna membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personil TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Nagatimbul, Desa Mompang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan. Dan terkait bantuan yang dijatuhkan dari helikopter, Kepala Staf TNI AD menjelaskan bahwa sejumlah heli tidak dapat mendarat sembarangan. Sementara di wilayah yang sempat terjadi penjarahan dan yang terputus aksesnya, sejumlah batalion TNI telah diterjunkan dan membangun jembatan Beli Zipur. Tadi memang sudah dijelaskan tentang dropping, jadi heli itu tidak bisa mendarat dimanapun. Jadi landasannya harus siap. Jadi karena kondisi bantuan harus diberikan, kita coba untuk dilempar. Setelah ada yang pecah, kita evaluasi lagi, sekarang kita berupaya sampai sekarang tidak terjadi lagi sudah. Terus yang kedua tentang Starlink, itu memang peralatan kami dari Kemhan dan kami juga, memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar. Jadi itulah kondisinya, tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Terus selanjutnya juga tentang penjarahan, memang mereka mungkin resah, takut tidak dapat makan, tapi sekarang kami sudah terjunkan anggota ke daerah-daerah belum terakses, sehingga mereka bisa mengatur masyarakat di sana dan kami kirim secara fast roping anggota-anggota itu di sana. Inilah kita langsung merasakan gunanya batalion-batalion TP. Jadi mereka sekarang yang banyak bergerak di daerah-daerah bencana untuk membantu masyarakat. Untuk jalur nanti kami sudah menyiapkan jembatan Beli. Paling lambat hari Jumat akan berangkat 8 set. Mudah-mudahan ini bisa menghubungkan beberapa daerah yang kritis. 8 set. Jadi pemasangan mungkin sekitar 5 sampai 1 minggu, perjalanan 2 minggu mudah-mudahan bisa sudah terpasang. Pemirsa, sepekan diterjang banjir bandang, ribuan rumah di Kabupaten Aceh Tamiang masih porak-poranda. Ratusan kendaraan yang hancur juga masih teronggok di pinggir jalan. Kondisi di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang rusak parah usai diterjang banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu. Ribuan rumah warga juga hancur tersapu air, bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Ratusan kendaraan yang terbawa arus air saat ini masih teronggok di sisi kiri dan kanan jalan. Tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, beberapa di antaranya terdapat kendaraan besar seperti truk tangki dan bus yang tengah melintas. Banjir bandang juga menyisakan tumpukan lumpur setinggi hingga 30 cm dan hampir menutup seluruh badan jalan.
Warga mengaku hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah dan bertahan dengan makan mie instan yang dibelinya dengan harga tinggi. Bantuan secepatnya, jangan pesawat dari hari minus ketiga, pesawat lewat-lewat tapi bantuan tak ada. Itu yang mengecewakan. Tuh apa pesawat pantau-pantau kalau nggak ada bantuan, kasihan masyarakat. Saat ini lebih dari 50 warga diduga tewas dan hilang akibat tersapu banjir bandang. Sementara untuk jumlah pastinya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mendatanya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah ramai-ramai datangi kantor bupati setempat. Warga mendobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Krisis BBM dan pangan, ratusan warga Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor geruduk kantor bupati setempat. Warga mendobrak pagar yang dijaga sejumlah petugas keamanan untuk berjumpa bupati. Mereka menuntut ketersediaan BBM dan sembako kepada pemerintah daerah. Warga juga kecewa karena SPBU tidak melayani pembelian BBM oleh warga. Suasana bereda setelah Bupati Aceh Tengah menemui warga. Di hadapan warga, Haili Yoga mengatakan kondisi Aceh Tengah saat ini mengalami krisis BBM di SPBU, sehingga hanya diperuntukkan untuk kendaraan yang mendistribusikan kebutuhan pengungsi di sejumlah kecamatan. Tidak hanya krisis BBM dan pangan, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, Aceh Tengah mengalami krisis gas LPG. Kondisi diperparah karena terputusnya jalur transportasi darat, jaringan telekomunikasi, dan listrik. Sejumlah figur publik ramai-ramai datang ke daerah bencana untuk menyalurkan bantuan, mulai dari artis Pras Teguh yang menggalang donasi miliaran rupiah hingga anggota DPR RI Verrel Bramasta yang datang lengkap dengan rompi taktis dan kacamata hitam kerennya. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adiameka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak. Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantio ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Zaskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Pras Teguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Pras Teguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Pras Teguh sampai-sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu sejumlah influencer muda membuktikan mereka bukan hanya sekedar membuat konten semata. Aksi kepedulian anak-anak muda ini sekaligus mengajak semuanya untuk berbuat nyata membantu saudara kita di Pulau Sumatera. Teman-teman, kita lagi ada di Pangkalan Brandan, jadi ini tuh donatur dari kantong pribadi. Ya, saya cuma relawan, ini bukan dari saya, bukan dari kantong saya. Ya, ini dari donatur pribadi. Fenomena anak-anak muda kreator media sosial yang aktif turun ke Pulau Sumatera menemui pengungsi saat ini mulai ramai. Salah satunya adalah konten kreator JJ Zuang yang biasa mereview kuliner bahkan rela turun ke pengungsi di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Di sini dengan tegas ia mengaku bukan donatur utama, namun turut membantu menyalurkan bantuan tanpa pencitraan. Dalam penyalurannya bahkan ia rela menempuh perjalanan panjang dan melelahkan tanpa pengawalan ketat yang berlebihan.
Hal yang sama juga dilakukan seorang kreator yang juga ilustrator, Ciki Fauzi. Ia datang memberikan bantuan ke kawasan air hitam Langkat, Sumatera Utara. Di sini, Ciki Fauzi memberikan hiburan ke anak-anak, trauma healing, agar anak-anak korban banjir tetap ceria. Sementara itu, konten kreator Willy Salim juga hadir dan melihat langsung kondisi kerusakan bangunan hingga gapura di kawasan Lembah Hanai. Sekarang hancur. Hancur airnya setinggi gapura ini. Tadi airnya Setinggi gapura ini. yang benar Pak Wali. Ya. Kalian bisa lihat ini hancur semua. Benar-benar roboh ya Pak Wali. Roboh semua. Ini kiri kanan ini ada mobil ini berparkiran. Banyak mobil. Banyak mobil hanyut semua. Hanyut semua. Orangnya. Orangnya mobilnya pun hilang. Mobilnya aja hilang. Mobilnya hilang. Ya. Ini benar-benar keropos semua ya. Ya, ropos habis. Rusak. Di sini musola sama rest area. Diprediksi di sini ada sekitar 50 orang. 50 orang. Hilang semua. Hilang. Lemes dengarnya. Ini semuanya udah rata tanah semua. Oh ya, di sini ada sungai lagi ya? Ya, nah sungai ini nggak meluap. Masyarakat fokusnya ke sini, sementara air bah yang nggak diduga dari sana. Oh, berarti kesiram kita semua ya? Siram dari situ ke sini semua. Tadi malam kita di sini menumbuhkan jenazah yang punya rumah di sini. Kalian bisa lihat dalam banget ini. Satu. Ya, anak-anak muda yang luar biasa ya. Dan salah satu influencer pemirsa yang menggalang donasi untuk korban bencana Sumatera yakni Ferry Irwandi. Dalam waktu 24 jam saja, Ferry Irwandi berhasil menggalang donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Halo warga sipil sekalian, langsung aja gue mau mengumumkan pengumuman yang penting banget. Jadi kemarin gue baru bikin crowdfunding dalam waktu 24 jam. Kita tentukan waktunya dalam kurun waktu 24 jam ya, karena kita butuh ini disalurkan secara cepat ya. Dan sejak kita buka kemarin sampai hari ini kita tutup, dana yang sudah terkumpul lebih dari 10 miliar rupiah. Dan ini disumbang oleh lebih dari... Ya, itu tadi disampaikan, lebih dari 10 miliar rupiah dan segera didonasikan, disalurkan. Jadi Ferry berinisiatif melakukan penggalangan dana melalui platform kitabisa.com dan dalam waktu 24 jam saja penggalangan donasi, Ferry Irwandi mengumpulkan uang 10,3 miliar rupiah. Donasi itu dikumpulkan dari lebih dari 87 orang. Ferry pun mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah tergerak demi tujuan kemanusiaan. Ferry berjanji akan menyalurkan donasi tersebut secara transparan dan tepat sasaran. Penggunaan dananya, reportnya bisa dilihat di mana Bang. Itu udah ada di landing page kita bisa, akan kita update berkala dan transparan gitu. Nah, soal yang nanya apakah gue akan ikut di Sumatera, di live-nya gue sempat bilang gue harus butuh clearance dokter dulu karena ada satu situasi di tubuh gue yang cukup serius yang harusnya butuh operasi. Cuman gue pengen bisa postpone dulu. Dan sekarang gue bisa katakan gue akan ikut turun langsung untuk memastikan sampai langsung kepada tangan masyarakat. Jadi mari kita lakukan lah. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ pemirsa. Kepedulian, bantuan juga terus dilakukan masyarakat Indonesia, di mana seperti yang ini pemilik warung makan di Kota Malang, Jawa Timur menggratiskan makanan untuk mahasiswa rantau asal Sumatera yang terdampak bencana. Mahasiswa pun menyambut antusias karena di tengah bencana uang saku dan uang kuliah untuk mereka terhambat. Sebuah kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini menyediakan makan dan minum gratis untuk mahasiswa rantau, terutama asal Pulau Sumatera yang terdampak bencana. Total ada 4 kedai yang berlokasi di Jogja dan Kota Malang ini yang menyediakan makanan gratis khas Aceh untuk mahasiswa. Hal ini dilakukan pihak kedai karena kondisi darurat bencana di Sumatera yang berdampak pada uang saku mahasiswa yang merantau. Pemberian makan gratis ini menjadi bentuk saling bantu warga di tengah kesulitan. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menunjukkan KTP atau kartu mahasiswa. Mahasiswa bisa memilih nasi lemak dengan menu ayam laos atau tongkol lengkap dengan kerupuk dan es teh. Mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat pun mendatangkan ke kedai untuk makan. Mereka bersyukur meski uang kiriman dari keluarga terhambat, namun mereka tertolong untuk makan sehari-hari. Pemberian makan gratis ini tidak terbatas waktu, karena kondisi bencana di Sumatera yang belum pulih. Upaya warga bantu warga ini menjadi pengingat bersama bahwa empati menjadi dasar sama manusia untuk saling menolong meski terpisah jarak. Dari Malang, Jawa Timur, Dedi Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, selalu takjub ya dengan upaya masyarakat Indonesia kalau bicara untuk memberikan bantuan-bantuannya. Informasi berikutnya ini juga bikin kita semua takjub pemirsa. Warga Sumatera Barat
ini kaget dengan kejernihan Sungai Ombilin yang sangat jernih, sangat bening. Jadi setelah diterjang banjir bandang, aliran dari Danau Singkarak justru berubah menjadi bersih, pemirsa. Warga Sumatera Barat dikejutkan dengan pemandangan istimewa. Viral di media sosial, Sungai Ombilin berubah menjadi bening usai diterjang banjir bandang. Aliran dari Danau Singkarak ini biru kehijauan dalam sejumlah video warga. Kejernihan Sungai Ombilin bahkan disamakan dengan Sungai Are di Swiss. Fenomena ini terjadi usai bendungan Ombilin dibuka untuk melepas debit air demi mencegah risiko banjir yang lebih parah lagi. Pelepasan dilakukan ketika permukaan danau mencapai ambang batas. Meski berarus deras, kondisi sungai tetap aman dan malahan menjadi tontonan warga sekitar. Tim Liputan iNews melaporkan.